Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Puput Siti Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan krisis Kementerian ISDM terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Baik, untuk pembahasan ini saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu isu permasalahan, kemudian yang kedua ada rekap laporan media yang memberitakan, kemudian yang ketiga upaya penanganan sebagai PR. Baik, langsung saja mungkin yang pertama atau isu permasalahan. Dalam kasus kali ini isu permasalahan dibagi menjadi 10 bagian. Baik, untuk yang pertama adalah kelangkaan BBM non-subsidi terjadi berulang kali gitu. Jadi kelangkaan BBM ini bukan terjadi di akhir tahun 2025 kemarin, tetapi juga pada awal tahun 2025, yaitu Januari hingga Februari, kelangkaan ini sudah terjadi gitu. Nah, pemantauan terakhir menunjukkan bahwa wilayah strategis seperti Jakarta dan Tangerang Selatan yang merupakan pusat konsumsi BBM tertinggi itu menjadi salah satu yang langka gitu. Kemudian yang kedua ada keterlambatan stok produk utama di SPBU swasta. Jadi SPBU swasta atau sel ini mengalami keterlambatan serius pada BBM utama, yaitu mengalami kelangkaan sel Super RON 92, kemudian juga sel V-Power RON 95 dan juga sel P-Power Nitro RON 98 di sejumlah beberapa SPBU swasta seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gangguan operasional dan penyesuaian jam layanan, di mana akibat dari kelangkaan BBM tersebut SPBU swasta harus melakukan pembatasan atau penyesuaian operasional seperti pengurangan jam buka SPBU, kemudian juga penyesuaian jumlah petugas, terus juga pembatasan layanan kepada pelanggan gitu. Hal tersebut yang menjadi akar utama permasalahan dari kelangkaan BBM tersebut. Kemudian yang keempat ada dampak sosialnya, di mana tenaga kerja mulai dirumahkan. Maka hal ini bisa dilihat gitu, bahwa kelangkaan BBM ini bukan hanya berdampak pada para pengguna, tapi juga para tenaga kerja yang dimana mereka sudah tidak lagi bekerja gitu, dan sebagian juga dari SPBU sudah menyatakan bahwa para pekerja mereka memang sudah dirumahkan, walaupun belum pasti jumlahnya ada berapa. Kemudian yang kelima ada dampak pada konsumen dan pergeseran permintaan, di mana keterbatasan BBM non subsidi ini membuat konsumen kesulitan mengisi SPBU swasta. Kemudian juga ada keterpaksaan beralih ke SPBU Pertamina yang mengakibatkan terjadinya pergeseran permintaan yang berpotensi meningkatkan beban distribusi SPBU milik negara serta juga mengganggu keseimbangan pasar BBM retail. Kemudian yang keenam juga ada perubahan kebijakan impor BBM sebagai akar masalahnya. Jadi perubahan kebijakan ini dibuat oleh Kementerian ISDM sendiri gitu, di mana izin impor yang sebelumnya berlaku 1 tahun kemudian dipersingkat menjadi 6 bulan. Kemudian yang kedua juga ada kewajiban lapor dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Maka kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, akan tetapi dalam praktiknya malah menimbulkan hambatan administrasi bagi SPBU swasta. Kemudian yang ketujuh ada beban birokrasi yang mengganggu kelancaran rantai pasok, di mana ada konsekuensi dari kebijakan tersebut. SPBU swasta harus lebih sering mengurus perizinan impor, kemudian juga hal tersebut membutuhkan waktu administrasi yang cukup lama. Maka hal ini
membuat SPBU swasta dalam perencanaan pasokan menjadi kurang fleksibel, kemudian juga resiko keterlambatan impor meningkat, kemudian yang ketiga juga ada stok BBM di SPBU menjadi tidak stabil. Nah, kemudian yang kedelapan juga ada faktor tambahan, neraca dagang dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga menyebut bahwa alasan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga neraca dagang migas, yang dimana neraca dagang migas ini ingin menjadi lebih aman dan juga terkendali gitu. Kemudian juga yang kedua ada menyesuaikan kesepakatan impor migas dengan Amerika Serikat. Namun kebijakan makro tersebut berdampak langsung pada operasional mikro SPBU swasta yang harusnya menanggung resiko kekosongan stok di lapangan. Kemudian yang 9 ada kerugian bisnis dan dampak operasional, di mana akibat dari tidak menjualnya BBM, maka SPBU swasta diperkirakan mengalami kerugian besar sekitar 1 triliun dalam periode kelangkaan tersebut, karena biaya operasional tetap mengalir meskipun tidak ada pemasukan dari penjualan BBM. Kemudian yang ke-10 ada dampak terhadap iklim investasi dan rencana bisnis. Nah, dalam kelangkaan BBM ini, hal tersebut bukan hanya mengganggu rencana investasi dan strategi bisnis SPBU swasta jangka panjang gitu. Jadi menurut para pejabat dari Kementerian Investasi, perubahan keterpaksaan ini menyesuaikan rencana mereka akibat ketidakpastian pasokan BBM. Maka mungkin kita langsung masuk kepada solusi gitu. Pemerintah membuka opsi impor BBM untuk mengatasi kekosongan BBM non subsidi di SPBU swasta. Kementerian menyatakan telah memberikan alokasi impor gitu sebesar 10% dibandingkan pada tahun 2024. Sehingga pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan pasokan bukan disebabkan oleh tidak diberikannya izin impor. Baik, kita akan masuk ke bagian rekap laporan media monitoring. Jadi berdasarkan dari rekap hasil monitoring sampai dengan tanggal 5 Januari 2026 bahwa pemberitaan media yang ada di Indonesia terkait dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta apabila dikaitkan dengan kebijakan Kementerian ISDM berdasarkan 2 kategori, yaitu top tier dan media tier rendah. Maka media yang berperan sebagai top pemberitaan awal yang pertama kali mengangkat isu kelangkaan ini di SPBU swasta dan membentuk framing kritis Kementerian ISDM. Maka rekap medianya dibagi menjadi 2, yaitu rekap media top tier dan rekap media tier rendah. Yang pertama itu rekap media top tier itu ada di Detik News, kemudian juga Detik Finance, Antara News, Ketada.co dan juga Media Indonesia. Sementara itu di rekap media tier rendah ada NTV News, kemudian VOV.id, kemudian Bloomberg Tirons, dan yang keempat ada Detik Sumsel atau Sumatera Selatan. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian upaya penanganan secara PR. Nah, pemerintah juga sudah membuka opsi impor BBM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mengatasi kekosongan BBM non-subsidi di SPBU swasta. Maka Kementerian ISDM menyatakan telah memberikan alokasi kuota impor tambahan sebanyak sebesar 110% gitu dibandingkan dengan tahun 2024. Sehingga pemerintah menegaskan kembali bahwa keterbatasan pasokan bukan disebabkan oleh tidak diberikannya izin impor. Maka selain itu juga pemerintah meminta SPBU untuk membeli BBM dari PT Pertamina Persero sebagai solusi sementara untuk stok BBM impor seperti itu. Selama stok BBM impor itu masih terbatas gitu. Kemudian Kementerian ISDM juga dalam
pimpinan rapatnya berkoordinasi pada Pertamina dan juga SPBU agar bisa menjaga situasi stok BBM di lapangan. Mungkin demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.